Oke, hari ini kita belajar tentang job costing. Jadi yang namanya job costing ya, itu adalah costing atau biaya untuk membuat satu produk ya. Direct material, direct labor, overhead. Ini akan langsung masuk ke job ya. Jadi kalau kita bedakan dengan yang namanya proses costing, direct material, direct labor, dan overhead itu nggak pernah langsung masuk ke produk, tapi dia masuk ke departemen, baru dari departemen ke produk. Oke. Nah, di dalam job costing, job ini bisa bentuknya satu unit produk atau dalam banyak unit produk ya. Misalnya saya kasih contoh, ada satu perusahaan percetakan ya, dia mendapatkan order untuk membuat 1000 unit kalender. Oke. Nah, 1000 unit kalender itu dianggap sebagai satu job. Jadi kalau kita mau ngitung berapa cost per produknya, berarti total cost jobnya tadi dibagi dengan 1000 unit, yaitu cost per produknya. Tapi tetap dianggap sebagai satu pekerjaan atau satu job. Nah, untuk mencatat atau untuk akuntansi dari job costing, kita bisa menggunakan dua metode. Actual costing atau juga menggunakan normal costing. Nah, di dalam actual costing, untuk buat produk terdiri dari 3 biaya, direct material, direct labor, dan overhead. Ya, misalnya, atau kita lihat dulu prosesnya. Jadi proses dari pembuatan produk, biasanya kita mulai dari pembelian direct material, terus diproses menjadi barang setengah jadi, dan akhirnya baru menjadi yang namanya finished good. Nah, jika ada penggunaan direct material di sini, ya berarti apa? Kita jurnalnya itu debit WIP, kreditnya pada material. Oke. Nah, kenapa di sini saya tulis job 1 ya? Karena untuk job costing ya, setiap pekerjaan, setiap ada penggunaan material itu kita udah pasti tahu untuk pekerjaan yang mana, untuk job yang mana ya. Karena di sini apa? Ini selalu jobnya ini spesifik ya. Nah, untuk penggunaan direct labor juga sama. WIP job 1, kreditnya bukan direct labor ya, tapi wages payable. Ya, kenapa? Karena nggak ada akun yang namanya direct labor. Nah, untuk overhead sedikit berbeda. Karena kalau kita tahu overhead ini apa? Ini kan biaya indirect cost. Ya, jadi cara kita untuk mencatatkan biaya overhead adalah dengan melakukan yang namanya alokasi. Ya, berarti di dalam actual costing ya. Berarti apa? Kita cari yang namanya actual rate dari FOH ya. Itu berarti total aktual FOH kita bagi dengan base-nya ya. Base itu artinya cara untuk mengalokasikannya. Jadi bisa dengan direct labor hours, mesin hours, persentase dari direct labor cost, persentase dari direct material cost, dan juga production. Ini cara yang umum untuk mengalokasikan biaya overhead ya. Nah, setelah kita tahu rate-nya ya, maka biaya overhead-nya itu sama dengan rate-nya dikalikan dengan misalnya pakai direct labor hours-nya, ketemu yang namanya overhead ya. Nah, untuk overhead sendiri ya, jurnalnya itu ketika ada penggunaan penggunaan overhead ya, kita nggak nyatatnya sebagai WIP pada overhead ya, atau WIP pada misalnya overheadnya dalam bentuk depresiasi ya, WIP pada akumulasi depresiasi. Tapi kita kumpulkan di satu akun yang namanya FOH control ya. Jadi setiap ada penggunaan, misalnya penggunaan indirect material, maka kreditnya FOH control pada indirect material atau pada material. Oke. Ada penggunaan indirect labor, jurnalnya FOH control pada wages payable. Ada biaya depresiasi, FOH control pada akumulasi depresiasi. Oke. Artinya apa? Di sini kita
punya total biaya FOH ya. Dan ketika kita udah tahu semua biaya FOH-nya, maka kita akan jurnal ya untuk alokasi biaya FOH-nya seperti ini. WIP job 1 kreditnya pada FOH kontrol, nilai itu sebesar ini ya. Rate-nya dikali dari labor hours ya. Dan ketika barangnya sudah finish, maka jurnalnya finish good kredit pada WIP job 1 ya. Ini adalah metode yang menggunakan actual costing ya. Nah, metode yang kedua kita menggunakan yang namanya normal costing ya. Nah, sebelum kita bahas normal costing, ada satu kelemahan dari actual costing ya. Kelemahannya itu apa? Misalnya gini, kita mau bikin job cost report untuk bulan September, 1 September misalnya, di sini tanggal 30 September. Kita mau bikin laporan di sini ya. Kalau kita menggunakan actual costing, direct material, direct labor itu nggak ada masalah. Tapi untuk ngitung overhead ya, karena overhead itu komponen biayanya banyak sekali, kadang-kadang ada biaya overhead yang ketahuan itu nanti belakangan. Misalnya di sini tanggal 10 Oktober ini biayanya baru muncul. Jadi saya kasih contoh misalnya biaya listrik. Ketika ada pemakaian biaya listrik di bulan September, pas tanggal 30 September kita belum tahu berapa sih biaya listriknya. Tapi biasanya itu PLN nagihnya itu 10 hari setelahnya misalnya ya. Tanggal 10 Oktober kita baru tahu berapa nilainya. Padahal apa? Kita mau bikin biaya laporan itu persis tanggal 30 September ya. Berarti kelemahan dari metode actual costing, ada biaya-biaya itu yang datangnya terlambat ya. Maka dari kelemahan tadi kita menggunakan yang nomor 2 itu, metode yang kedua, menggunakan normal costing ya. Nah, di dalam normal costing ya, ketika tanggal 30 September kita langsung buat estimasi berapa sih biaya keseluruhan dari overhead ya. Berarti tanggal 30 September kita langsung tahu berapa perkiraan biaya overhead. Jadi untuk direct material, direct labor ini jurnalnya sama. Sedangkan untuk overhead ya, jadi overhead nanti akan ada 2 akun overhead ya. Ada yang namanya FOH control, ini adalah penggunaan FOH yang aktual ya. Dan satu lagi ada yang namanya FOH applied atau FOH allocated. Ini sama. Oke. Nah, FOH applied ini apa? Ini angka sementara tadi tanggal 30 September. Jadi ini yang akan nanti jurnalnya seperti ini. Kredit FOH applied. Ya, jadi ini yang angka yang kita mau cepat ya. Kalau kita punya angka FOH applied-nya sebesar 90 ya, artinya biaya overhead ya kita perkirakan nilainya 90 ya. Padahal di sisi lain kita akan nanti kan punya yang namanya biaya FOH aktual ya. Jadi nanti kita akan punya 2 jenis FOH. Jadi yang pertama FOH kontrol, ini artinya FOH yang aktual. Yang kedua FOH applied. Oke. Jadi ini saldonya debit, yang ini saldonya kredit ya. Untuk jumlah FOH kontrol ini yang paling tepat ya. Tapi untuk kecepatan FOH applied ini yang paling cepat. Oke. Nah, seandainya ada selisih antara FOH applied sama FOH kontrol, berarti apa? Yang masuk ke produk itu pertama kali FOH applied. Tapi angka yang paling tepat itu FOH kontrol. Artinya kalau misalnya di FOH applied 90, di FOH kontrol 100, maka yang di produk itu harus ditambahkan sebesar 10. Kenapa? Aktualnya 100 tapi di produk baru 90 ya. Inilah yang namanya under applied. Artinya biaya yang ada di produk untuk FOH itu terlalu kecil. Ada juga yang namanya over applied. Biaya yang di produk itu terlalu besar estimasinya ya. Terus selanjutnya yang namanya FOH control dan FOH applied ini merupakan yang namanya akun temporer ya, akun temporary akun. Artinya akun-akun ini tidak pernah ada di laporan laba rugi maupun di laporan posisi keuangan. Jadi akun-akun ini harus di close, ditutup, dia harus dibikin nol ya.
Berarti kalau misalnya FOA control saldonya debit, berarti dia harus di kredit. FOA applied itu kredit harus di debit ya. Dan yang kedua adalah selisih yang tadi $10 under applied tadi, ini harus dilakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Oke. Jadi ini jurnal penyesuaian untuk under applied dan over applied ya. Oke, jadi sekali lagi under applied sama over applied. Ya, ini terjadi karena ada perbedaan antara biaya FOH aktual dengan biaya FOH estimasi atau biaya FOH budgeted. Oke. Nah, untuk adjustment dari under applied dan over applied ini ada 3 metode. Yang pertama, adjusted allocation rate. Oke, yang kedua pro rata, proration. Dan yang ketiga COGS. Oke. Nah, metode yang pertama, adjusted allocation rate, yang kita lakukan adalah seandainya kita tahu rate yang aktual dari awal ya, biaya under applied atau over applied itu tidak akan ada ya. Jadi kita ingat pas nyatet WIP ya, untuk overhead itu kan kreditnya FOH applied ya. Nah, maksudnya gini, kalau FOH applied-nya dari awal tadi kan kita punya, misalnya kita punya angka FOH applied 90, FOH kontrolnya 100 ya. Oke. Nah, seandainya dari awal itu kita tahu biaya FOH itu 100, maka dari awal jurnal itu WIP job 1 pada FOH applied itu pasti sebesar 100 ya. Artinya kita menggunakan rate yang tepat ya. Makanya untuk adjusted allocation rate, maka jurnal penyesuaiannya, berarti yang pertama kan kita akan close dulu nih ya. Berarti karena FOH applied saldonya itu kredit, berarti kita debit. FOH applied tadi nilainya berapa? 90, sedangkan kreditnya FOH control sebesar 100. Oke. Nah, adjustment ini sekarang debitnya ke WIP job 1 ya. Inilah jurnal penyesuaian untuk metode yang pertama. Nah, untuk metode yang kedua ya, kita menggunakan proration. Nah, untuk proration ini kita akan alokasikan biaya over sama under applied itu ke 3 akun ya. Jadi yang pertama, karena yang namanya produk itu setelah jadi direct material dia dikerjakan jadi barang setengah jadi finished good, setelah jadi WIP jadi finished good, dan akhirnya akan dijual ke COGS. Jadi kita alokasikan ketiga biaya ini ya. Misalnya tadi ada under applied sebesar 10 ya. Berarti tadi kita punya FOH kontrolnya 100, sedangkan FOH applied-nya 90 ya. Nah, misalnya saldo WIP-nya itu sebesar 100, saldo finish good-nya 400, COGS-nya 500. Ini adalah saldo yang ada di dalam buku. Oke. Nah, berarti kita lihat totalnya sebesar 1000 ya. Maka alokasi untuk WIP-nya sebesar 100 dibagi 1000 dikali 10 atau sama dengan 1. Sedangkan yang finish good 400 dibagi 1000 dikali 10. 4. COGS juga sama, 500 bagi 1000 dikali 10 sama dengan 5. Nah, berarti jurnal penyesuaiannya pertama kita tutup dulu FOH applied-nya 90, FOH control 100. Oke. Nah, jurnal penyesuaiannya akan kita lakukan terhadap 3 akun. WIP job 1, finish good, dan juga COGS. Ya, berarti di sini apa? 1, 4, 5. Ya, inilah jurnal penyesuaian dengan metode yang kedua ya, proration. Sedangkan metode yang ketiga ini yang paling simple, ke COGS. Artinya semua biaya itu akan dilokasikan ke COGS.
berarti debitnya itu sama juga tadi, kita close FOH applied, FOH control 90 100. Berarti di sini akan ada penyesuaian debit ke COGS ya, hanya ke COGS ya. Ini metode yang ketiga.